Bagaimana tentang makna hadis al-jaza'u min jinsil amal? Apakah akan berpengaruh atau kembali kepada sang anak setelah apa yang diperbuat oleh orang tuanya di masa lalu sebelum hijrah? Taib. Al-jaza'u min jinsil amal itu artinya balasan itu tergantung dari jenis perbuatan. Ya, jadi ketika si fulan misalnya berbuat kebaikan, maka balasan dari Allah juga adalah kebaikan. Demikian pula sebaliknya, ketika si fulan berbuat kejelekan, maka jenis balasan dari Allah pun kejelekan. Ketika si fulan menolong saudaranya, maka balasan Allah pun adalah pertolongan untuknya. Ketika si fulan menutup kejelekan saudaranya, menutup aibnya saudaranya, maka Allah pun akan menutup aibnya. Ketika si fulan memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kepadanya di saat dia kesulitan. Jadi seperti itu makna al-jaza'u min jinsil amal. Akan tetapi ini bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun dia adalah kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi al-jaza'u min jinsil amal itu bukan sabda Nabi, bukan hadis Rasulullah, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi itu adalah kaidah atau kesimpulan dari para ulama yang mana mereka mengambil kesimpulan ini dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya Nabi pernah bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib atau kejelekan seorang muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man yassara ala mu'sir yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan di dunia ini, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Nah, dari hadis inilah, salah satu hadis ini yang saya sebutkan ini, dari sinilah para ulama kemudian memberikan kesimpulan kalau begitu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu tergantung dari jenis perbuatan hamba tersebut. Iya. Dan kaidah ini kembali kepada pelaku ya. Jadi kembali kepada orang yang berbuat. Jenis balasan dari Allah yang merasakannya adalah orang yang berbuat. Jadi kalau si Ahmad yang berbuat seperti itu, maka dia juga yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Ya seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Ya. Akan tetapi ikhwani fillah hafizakumullah, terkadang orang tua ya karena kesolehannya, karena kebaikannya, ya terkadang sang anaknya pun ikut merasakan buah dari kesolehan orang tuanya. Jadi terkadang seperti itu ya. Seperti misalnya diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, di mana dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada anak di masa itu yang mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia mendapatkan kebaikan dari Allah? Disebabkan karena kesolehan orang tuanya. Disebabkan karena kesolehan orang tuanya. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, wa kana abuhuma salihah. Dan dulu orang tuanya dulu adalah termasuk orang-orang soleh, sehingga karena kesolehan orang tuanya maka sang anak pun mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya seperti itu ya. Akan tetapi ya seandainya orang tua misalnya berbuat dosa, berbuat kejelekan, ya maka yang menuai hasilnya, ya yang menuai balasan dari dosanya atau kejelekannya bukan anaknya ya, bukan anaknya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alla taziru waziratun
wizra ukhra, dan seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Siapa yang berbuat kejelekan, maka dia yang menanggung hasilnya. Dia yang menuai hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sang anak yang mendapatkan dan menuai dosa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya, bukan. Ya, barakallahu fikum.